Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa dengan Rianto. Sebelumnya kita mulai, saya akan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan materi statistik probabilitas. Materi tersebut eh, yang akan dikupas adalah tentang regresi. Baik, sebelum kita mulai, saya akan membuka terlebih dahulu PowerPoint-nya. Oke, kita besarkan dan kita. Nah, baik. Terima kasih. Pada materi kali ini saya akan mencoba mempresentasikan. Perkenalkan, nama saya Rianto dengan NIM 39221501330 dengan prodi Teknik Informatika kelas reguler plus dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pancasila Bekasi. Regresi. Regresi adalah model statistika yang digunakan untuk membentuk model hubungan antara variabel terikat atau dependen dengan variabel bebas atau independen. Catatan di sini adalah dependen variabel merupakan variabel yang nilainya ditentukan oleh variabel lain. Independen variabel merupakan variabel yang nilainya ditentukan secara bebas. Regresi linear. Regresi linear sederhana apabila banyaknya variabel bebas hanya ada satu. Kesimpulannya, mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif. Regresi linear berganda. Apabila banyaknya lebih dari satu variabel bebas, kesimpulannya adalah memprediksikan nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Berikut ini jenis-jenis regresi. Yang pertama, regresi sederhana bisa istilahkan atau kita pecah menjadi linear sederhana dan non-linear sederhana. Regresi berganda. Regresi berganda terdiri dari linear berganda dan non-linear berganda. Berikut ini adalah model regresi. Model persamaan regresi linear sederhana adalah seperti berikut ini. Y sama dengan A plus BX, di mana Y variabel respons atau variabel akibat dependen, X variabel prediktor atau variabel faktor penyebab atau independen, A konstanta, B koefisien regresi atau kemiringan, besaran respons yang ditimbulkan oleh prediktor. Metode linear regresi, metode least square atau kuadrat kecil memberikan kita hasil estimasi terbaik untuk kita set pada data sampel. Metode least square atau kuadrat kecil memilih nilai B0 dan B1 untuk meminimalkan sum of square errors atau SSE. Nah, bisa dilihat di sini simbolnya dan rumusnya. B1 sama dengan N. Sigma X-nya dikurangin. Dalam kurung sigma X. Dalam kurung buka sigma Y. Dalam kurung tutup. Dibagi N sigma X pangkat 2 dikurangin. Dalam kurung sigma X pangkat 2. B0 sama dengan Y dikurangin B1 X sama dengan sigma Y dikurangin B1 sigma X dibagi N. Inilah grafik regresi linear. Regresi linear sederhana bisa dilihat dari grafiknya. Nilai A dan B dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini. A bisa dilihat dari contoh, B bisa dilihat dari contoh. Langkah-langkah regresi linear sederhana. Tentukan tujuan dari melakukan analisis regresi linear sederhana.
Identifikasikan variabel faktor penyebab atau prediktor dan variabel akibat atau respons. Lakukan pengumpulan data. Hitung X kuadrat, Y kuadrat, XY, dan total dari masing-masingnya. Hitung A dan B. Berdasarkan rumus di atas, buat model regresi linear sederhana. Prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat. Kesalahan baku regresi. Kesalahan baku atau selisih taksir standar merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan regresi atau pendugaan dan koefisien regresi atau penduga, atau mengukur variasi titik-titik observasi di sekitar garis regresi. Dengan kesalahan baku, batasan seberapa jauh melesetnya perkiraan kita dalam meramal data dapat diketahui. Apabila semua titik observasi berada tepat pada garis regresi, maka kesalahan baku akan bernilai sama dengan 0. Hal itu berarti perkiraan yang kita lakukan terhadap data sesuai dengan data yang sebenarnya. Bisa lihat kesimpulannya, rumusnya. Regresi linear sederhana. Contohnya adalah seorang ingin mempelajari pengaruh resistor terhadap arus listrik, sehingga kemudian mengambil data selama seminggu terhadap rata-rata atau mean resistor dan arus listrik. Penyelesaian tujuannya memprediksi pengaruh resistor terhadap arus listrik. Variabel faktor penyebab X resistor, variabel akibat Y arus listrik, pengumpulan data. Seperti ini tabelnya, kita lihat ada tangga, resistor, arus listrik, X2, XY2, dan XY. Menghitung konstanta. Menghitung konstanta A sama dengan, bisa lihat dari rumus, sigma Y 198, sigma X 1633, dikurangin 89, sigma X, dikali sigma XY 2093 dibagi 7 dalam kurung 1633 dikurangi 89 kuadrat sama dengan 39,04. Kelima, menghitung koefisien regresi. Bisa lihat dari rumusnya, N dalam kurung sigma XY dikurangin dalam kurung sigma X kali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Nah, bisa lihat rumusnya sama dengan 7 dikali 2,2093 dikurangi 89 dikali 198 dibagi 7 kali 1633 dikurangi 89 kuadrat atau sama dengan 0, minus 0,84. 6. Nah, Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan 39,04 dikurangi 0,84 X. Prediksikan jumlah listrik jika resistor dalam keadaan tinggi 30. Y sama dengan 39,04 dikurangi 0,84 kali 30 sama dengan 13,84. Jika arus variabel Y yang ditargetkan hanya boleh 4 unit, maka berapakah resistor yang diperlukan untuk mencapai target tersebut? Maka 4 sama dengan 39,04 dikurangi 0,84 atau X. 0,84 X sama dengan 4 ditambah 39,04. X-nya adalah 51,23. Jadi pengaruh resistor terhadap arus listrik adalah sekitar 51,23. Inilah model regresinya, bisa kita lihat. Ini kesalahan regresi. Rumusnya SE sama dengan akar dari sigma Y kuadrat dikurangin A dikali sigma Y dikurangin B dikali sigma XY dibagi N min 2. Nah, bisa kita masukkan rumusnya. Akar dari 13,84 pangkat 2 dikurangi 39,04 dikali 13,84 dikurangin minus 0,84 dikali 2093 dibagi 7,2 sama dengan 20,52. Dan terima kasih dari saya tentang materi regresi. Cukup sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.